siaran pers itu diklaim itu tetap tinggi. Padahal kalau kita baca di rilisnya itu menurun dari posisi akhir Februari 2026. Jarang-jarang minus segitu ya, kalau kita lihat padanannya kan hanya pernah di 2013. Jadi ini fenomena yang harus diperhatikan benar ya, bahwa di Maret 2026 ini dibandingkan bulan Februari, Januari, dan Desember, jadi 3 bulan dulu dia lebih rendah. Jadi yang berjaga-jaga secara rasional pun begitu, ada hitungannya, dan terbukti dari ketika Bank Indonesia misalnya melakukan lelang yang sifatnya itu DNDF, Domestic Non-Deliverable Forward. Ketika Bank Indonesia naruh di bawah 17.000 beberapa waktu itu nggak ada yang beli, nggak ada yang masuk penawaran. Di atas 17.000, 17.100, 17.075 ada yang beli. Pak Prabowo kan dari beliau dilantik pada tanggal 20 Oktober, jadi saya ambil dari akhir Oktober sampai sekarang Maret. Ya fluktuasi tiap bulan, tetapi secara umum sampai Maret ini lebih rendah daripada waktu beliau dilantik yang 151 miliar kan. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini terutama berdasarkan publikasi terkini Bank Indonesia tentang posisi cadangan devisa kita ya, cadangan devisa Republik Indonesia. Nah, setiap bulan Bank Indonesia ini mempublikasi posisi cadangan devisa tiap akhir bulan sebelumnya, biasanya di minggu pertama ya atau minggu kedua. Kebetulan pada posisi untuk bulan Maret ini diumumkan tanggal 8 April 2026 ya. Ini ada saya capture gambar di rilisnya, gambar covernya, tetapi rilisnya hanya 2 paragraf bahkan. Nah, sebagian isi paragraf itu saya kutipkan di sebelahnya. Antara lain disebutkan di rilis itu posisi cadangan devisa akhir Maret 2026, 31 Maret ya berarti, sebesar 148,15 miliar dolar. Dan sesuai judul rilis siaran pers itu diklaim itu tetap tinggi. Padahal kalau kita baca di rilisnya itu menurun dari posisi akhir Februari 2026. Nah, kemudian saya tambahkan juga turun dari akhir Desember 2025. Dirilis tidak ada, tapi kan saya mengolah dengan data sebelumnya. Nah, di siaran pers Bank Indonesia yang resmi itu menjelaskan mengapa kondisinya seperti itu. Selama sebulan terakhir itu katanya dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah. Artinya kalau pemerintah buat global bond itu SBN ya, Sun dalam bentuk valuta asing. Di situ tidak diberitahu, tapi kalau kita cari informasi lain, di Maret, di awal Maret ini yang diterbitkan atau dijual atau pemerintah berutang melalui surat itu adalah dalam mata uang yuan dan mata uang euro ya, 2 ya. Berarti kan masuk itu devisa kan. Tidak juga disebut di rilis itu, tapi kalau dilihat di informasi lain kurang lebih 5,4 miliar dolar. Jadi bertambah kan dari sisi itu. Nah, tetapi juga ada penerimaan pajak kan, ada pajak yang terkait dengan nilai dolar ya, yang berupa palas ya, pembayaran palas pajaknya, dan juga jasa. Jasa maksudnya kan Indonesia kan punya ekspor jasa kan. Tetapi pada saat bersamaan ada pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sebetulnya itu lazim ya. Kalau penerbitan global bond tidak tiap bulan ada, tapi kalau penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri, cicilan, dan lain-lain semacam itu ekspor-impor kan tiap bulan. Nah, yang menarik adalah kemudian digarisbawahi dalam paragraf berikutnya itu adalah soal kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Jadi Bank Indonesia memakai cadangan devisa untuk menstabilkan nilai rupiah dengan, kalau kita pelajari dari berbagai dokumennya, dengan cara ikut di operasi pasar terbuka, misalnya di spot ya. Bank Indonesia juga melelang di DNDF, Domestic Non-Deliverable Forward. Lalu juga di NDF ya, jadi di luar negeri yang offshore ya, jadi Bank Indonesia juga ikut menjual di pasar luar negeri, pasar dolar. Tapi kalau NDF, DNDF itu yang dibayar selisihnya saja ya, bukan seperti spot semacam itu. Tapi tidak dijelaskan secara rinci ini berapa. Beberapa berita mungkin mencari sumber lain dan menyebut angka-angka, tapi saya tidak berani menjamin ya, itu kan dari jurnalis yang mencari dan mungkin dia dapat. Nah,
Saya hanya ingin mengassessment secara umum dulu. Nah, itu tadi 148,15 miliar itu adalah posisi akhir Maret 2025. Nah, ini saya gambarkan di akhir tahun pada masing-masing tahun yang ada di grafik. 31 Desember semua ya. Satuannya itu juta. Jadi kita kalau mau membacanya sebagai miliar ya di 3 digit kemudian. Nah, 148,15 miliar itu kan lebih rendah dari 156,47 di akhir Desember. Berarti kan turun kurang lebih 8,2 miliar turunnya. Itu signifikan banget ya. Gambarnya yang biru itu kelihatan kan turunnya lebih rendah kan batang di Maret 2026. Nah, yang garis orange itu menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan itu bisa minus ya, kalau turun kan negatif dia. Nah, secara umum ya ini memang fluktuatif kalau dari tahun ke tahun itu, tapi kebanyakan naik. Kebanyakan naik. Ada tahun-tahun yang dia turun. Nah, khusus bulan Maret 2026 ini kalau kita sandingkan dengan pertumbuhan akhir tahun, berarti kita harus menyandingkan dengan cara melihatnya year on year. Maret 2026 dibandingkan dengan Maret 2025 supaya garis orange itu setara dengan data-data yang lain. Nah, ternyata itu minus 5,69. Jarang-jarang minus segitu ya kalau kita lihat padanannya kan hanya pernah di 2013. Kebanyakan tahun tumbuh selama setahun. Jadi ini fenomena yang harus diperhatikan benar ya. Bahwa di Maret 2026 ini dibandingkan bulan Februari, Januari, dan Desember, jadi 3 bulan baru dia lebih rendah. Kemudian kalau dibandingkan setahun di tahun 2020 dia juga lebih rendah. Nah, sementara kita melihat ada kenaikan di 2021, itu sebetulnya juga 2021 itu kita sempat repot juga itu. Cuma karena pada tahun itu saya sebut hadiah ya, karena dia bagi-bagi cadangan devisa berupa mata uang IMF, SDR namanya. Dengan catatan dia dikasih, tapi dinyatakan sebagai berutang. Cuma itu sifatnya adalah di Bank Indonesia masuk sebagai cadangan devisa, tapi dicatat sebagai utang meskipun tidak dipakai. Nah, jadi ada utang kepada IMF, utang tanda petik, utang yang dipaksakan tapi tidak usah dipakai, nggak apa-apa, bener kan, untuk lebih berjaga-jaga, karena tugas IMF begitu. Kalau misalnya lihat pertumbuhan bulanan, ya saya ambil nih selama era Prabowo kan dari beliau dilantik pada tanggal 20 Oktober, jadi saya ambil dari akhir Oktober sampai sekarang Maret. Ya fluktuasi tiap bulan, tetapi secara umum sampai Maret ini lebih rendah daripada waktu beliau dilantik yang 151 miliar kan. Nah, terutama sekali di 3 bulan terakhir ini memang turunnya luar biasa ya. Faktanya selama era Pak Prabowo setahun setengah ini posisi cadangan devisa itu cenderung turun. Nah, lalu kita juga punya informasi dari Bank Indonesia bahwa cadangan devisa tadi yang sejumlah 148,15 miliar atau 148.150 juta dolar itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang tengah ini komponennya itu berupa emas moneter. Jadi emasnya di Bank Indonesia, cadangan emas Bank Indonesia nilainya 12,78 miliar. Meningkat dibandingkan Desember. Nah, meningkatnya 844 juta. Tapi ini peningkatan bukan karena kuantiti, bukan karena kuantitas, bukan karena volume emas cadangan meningkat ya. Tapi harga emas meningkat selama 3 bulan itu. Sehingga terjadi kenaikan dinyatakan dalam juta dolar. Nah, kemudian SDRs dan RVF, ini SDRs ini tadi mata uang IMF yang memang dibagi kepada para anggotanya untuk lebih bersifat memang sesuai namanya, itu pencadangan kalau ada masalah moneter. Lalu ada RVF, RVF itu juga satuannya SDR. Itu adalah kayak simpanan pokok, simpanan wajib si anggota. Ya, simpanan pokok, simpanan wajib anggota dicatat di sini sebagai posisi kita yang kita taruh di IMF. Jadi nilainya 8.602 juta dolar, 8,6 miliar. Ini menurun kalau Desember dengan Maret, tapi ini penurunan juga lebih karena kurs SDR ya, bukan karena volumenya. Nah, kemudian bentuk yang ketiga ini cukup besar, uang kertas asing dan simpanan. Jadi uang kertas asing maupun simpanan di bank-bank dalam penguasaan moneter Bank Indonesia. Jadi ini penting ya, cadangan devisa itu
disebut dimiliki Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, bukan dimiliki dalam pengertian dalam hak milik begitu. Sama dengan bank. Bank kan punya duit tuh. Tabungan masyarakat yang di bank pun kan adalah milik bank ya dalam konteks dikelola. Nah, sama saja dengan cadangan devisa. Tidak seluruhnya dalam posisi kepemilikan Bank Indonesia. Lebih tepat sebetulnya penguasaan Bank Indonesia. Tapi memang agak beda dengan bank. Porsinya cukup besar kayak emas moneter, SDR itu sepenuhnya Bank Indonesia. Tapi kalau uang kertas asing dan simpanan tidak. Ya ada yang milik swasta. Tetapi seperti bank juga karena dia ada di bank, ya kan bank bisa pakai untuk memberi kredit, untuk investasi dan untuk beli obligasi atau apapun dia kan, meskipun ada pemiliknya dalam arti tidak secara langsung karena dia naruh di bank. Nah, Bank Indonesia ini kan banknya bank, gitu ya konsepnya ya. Nah, ini juga menyangkut kalau dia melakukan intervensi itu juga sebetulnya tidak bisa dikatakan menguasai 148 miliar itu bisa untuk intervensi pasar sepenuhnya, nggak bisa ya. Tapi cukup sebagian cukupnya itu separuhnya kayak itu bisa dia pakai. Tapi kalau sampai sudah pakai SDR itu berarti situasinya udah runyam. Kalau pakai emas moneter ya nyaris nggak mungkin untuk operasi moneter, itu lebih untuk menjaga karena itu tanda petik sebagian dari penjaminan atas uang yang beredar. Sebagian ya karena kita tidak berbasis emas sepenuhnya. Nah lalu ada surat berharga, tapi ini surat berharganya surat berharga pasar uang ya. Jadi bukan SBN 3 bulan, sebulan bukan. Ini liquid, lebih surat berharga yang dekat dengan uang ya, yang bisa dipakai gitu. Ini nilainya 80,59 miliar, 80,6 miliar dolar. Jadi securities surat berharga pasar uang. Nah, yang relatif dipakai untuk intervensi itu dua itu ya, simpanan, uang kertas asing dan simpanan dengan surat berharga. Tagihan lainnya ini untuk tipe tertentu. Nah, maka kalau kita lihat memang yang berkurang cukup besar itu adalah surat berharga. Kemudian uang kertas asing dan simpanan juga berkurang. Kalau SDR berkurangnya karena kursnya mata uang. Jadi SDR itu mata uang IMF ya, sama dengan dolar, euro, termasuk hard currency. Sedangkan emas moneter itu bertambahnya karena harga emas. Kurang lebih begitu. Kemudian kalau kita gambar ini yang Maret 2026 ini adalah gambar dari yang ini tadi. Ya, tapi dibuat di Maret 2026. Nah, kalau kita gambar dari 2010, yang lain kan akhir Desember ya. Ada emas moneter, ada SDR dan RVF, ada uang kertas asing dan simpanan, currency and deposits, ada securities, surat berharga pasar uang, lalu ada tagihan lainnya kecil itu. Nah, ini gambaran umumnya. Tapi kalau kita ngelihat ini mungkin perlu melototi ya. Maka saya pecah satu-satu nih. Nah, misalnya yang biru ini kan emas, saya keluarin ke sini. Nah, ini emas. Tampak kan bahwa harga emas yang melonjak di 2025 itu melompatkan cadangan devisanya. Sebenarnya cadangan devisa Bank Indonesia dari tahun 2020 kalau saya tidak salah sampai 2026 Maret ini nyaris tidak berubah tonasenya ya. Tidak banyak geming lah. Hanya nambah atau ngurangi sedikit, bahkan tetap, cuma nilainya melompat karena harga emas ya. Dan ini termasuk strategi yang secara umum tidak sama dengan banyak negara yang posisinya menambahi cadangan devisa emasnya. Bukan hanya nambahi karena nilainya naik, memang beli, terus sebenarnya the Fed gitu. Kita kelihatannya Bank Indonesia bukan karena tidak ingin ya, mungkin nggak punya daya beli emasnya untuk cadangan devisanya, untuk cadangan moneternya juga. Nah, itu emas. Kemudian, nah si SDR tadi yang di IMF tadi, SDR dan RVF itu semua mata uangnya IMF, itu naik tahun 2021. Karena pada waktu itu semua negara dapat, semua anggota IMF dapat kuota tambahan. Saya ulangi, tekniknya agak unik. Semula juga pemerintah dan Bank Indonesia sempat ngelak di awal-awal, kan itu bulan Agustus peristiwanya dulu. Ini bukan utang, tapi ternyata teknik pembukanya tetap utang. Jadi Bank Indonesia menaruhnya, jadi bukan pemerintah ya, Bank Indonesia menaruh sebagai utang Bank Indonesia, utang luar negeri kepada IMF, tapi duitnya di IMF ada, jadi sebenarnya zero sih, nol ya. Teman tetap sebagai catatan utang ya harus diberlakukan, karena konsekuensi positifnya ya cadangan devisa naik tuh. Segitu yang bentuknya SDR. Nah, dari 2021 sampai sekarang SDR dan RVP itu ya segitu-gitu aja.
Nah, naik turunnya lebih karena kurs SDR-nya terhadap rupiah. 8,6 miliar dan termasuk turun dibandingkan 2021 yang 8,9 miliar. Nah, yang dulunya kan juga nyaris sama kan. Dan saya ingin katakan kalau sampai suatu negara pakai cadangannya yang ini, itu jadi agak mirip. Dulu kita, tapi dahulu itu benar-benar ada perjanjian kita dengan IMF atau negara lain yang juga kesulitan, kemudian dipinjam IMF, pinjamannya ada yang langsung dipakai, ada yang standby buat buat memberi opini ke pasar bahwa negara ini sudah punya cadangan devisa karena di backup oleh IMF. Kita pernah ngalami itu. Kita berutang tidak seluruhnya kita pakai, standby loan. Nah, itu kayak gertak lah ya, bahwa kalau para spekulan dan sebagainya mau macam-macam, Bank Indonesia sudah memiliki cadangan devisa yang dialokasikan oleh IMF waktu itu. Tapi sebagai syarat kita juga harus tanda tangan LOI ya, letter of intent. Nah, kalau kali ini yang 2021 ini IMF ini kelihatannya sudah memproyeksikan kejadian di tahun-tahun berikutnya. Semua dikasih dia, ya tanpa LOI ya, termasuk Indonesia. Dan standby loan, bunganya juga rendah. Kalau saya tidak salah malah kayak biaya administrasi saja, tidak dikenain bunga. Lalu bentuk lain adalah uang kertas asing dan simpanan. Ini menaik ya, beberapa tahun ini naik pesat, 23, 24, 25. Ya ini kita tidak tahu apakah memang karena eksportir kita membawa masuk atau juga asing naruh di sini, ya macam-macam ya. Dan juga individu yang kemudian menabungnya valuta asing. Itu kan prinsipnya seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya lagi adalah surat berharga. Ini surat berharga pasar uang sekali lagi ya. Ini cenderung menurun beberapa tahun ini, dan selama berapa bulan ini juga turunnya cukup drastis. Yang ini nampaknya juga dipakai untuk operasi moneter ya. Tadi kembali ke cadangan devisa yang saya tampilkan di awal, ya ini digambar ulang, tapi kali ini disandingkan dengan nilai tukar rupiah pada akhir tanggal yang bersangkutan. Jadi misalnya 31 Desember 2025, kurs tengah Bank Indonesia itu 16.720. 31 Maret 16.999. Nah, kita buat gambar dari 2004 nih. Apa kesimpulan sederhananya? Kesimpulan sederhananya ketika cadangan devisa nih umpama ya 2005 sampai 2011 itu kan naik tuh. Cadangan devisanya luar biasa naiknya. Tapi rupiahnya relatif menguatnya tipis banget tuh. Tetap di 9 ribuan kan. Nah, ketika dia turun di 2013, nilai rupiahnya langsung melemah. Nah, dan seterusnya. Jadi, ketika cadangan devisa kita naiknya lambat, itu ya persis beriringan dengan nilai tukar rupiah yang relatif melemah. Ya, jadi jelas ada faktor fundamental ini salah satu. Di sini juga salah satu bahan, misalnya Bank Indonesia beberapa waktu ini mengatakan sebetulnya nilai keseimbangan kita tuh di 16 ribuan. Jadi kalau mendekati 17 ribu atau di 17 ribuan lebih sedikit ketika saya typing ini, yang 1000-nya itu termasuk menjadi perhatian Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia bersikeras intervensi? Karena dia yakin nilai yang sebenarnya bukan 17.000. Tapi masalahnya pasar ini kan juga tidak gampang kan perilakunya. Bank Indonesia itu intervensi tidak hanya dalam konteks menjaga volatilitas. Itu satu ya, biar nggak bergelombang-gelombang. Kedua, dia punya keyakinan dari perhitungan di Bank Indonesia. Ini nilainya ini nggak normal, jadi kemahalan gitu loh, terlalu lemah. Sehingga dia intervensi untuk mengembalikan dekat ke nilai yang lebih merupakan keseimbangan menurut perhitungan Bank Indonesia, nilai normalnya. Cuma ketika dilakukan beberapa bulan ini, dia nggak mengarah ke nilai normal menurut Bank Indonesia 16.000, bahkan DPR ada yang bilang 15.000, salah satu anggota DPR. Nah, umpama saja kita terima penjelasan Bank Indonesia 16.000 itu. Kenapa intervensinya tidak berhasil juga menurunkan, malah hanya ngurangi devisa tapi nggak nurunin? Ya itu berarti yang selisih 1.000 itu adalah tindakan para pihak yang pasang premi lah. Dia tuh tahu juga mungkin bahwa ini dia harganya agak ketinggian lah kalau ibarat barang. Tapi saya berjaga-jaga karena di depan kelihatannya benar-benar akan mencapainya atau melebihi ini. Nah, efek itu terlepas dari yang spekulasi ya. Jadi yang berjaga-jaga secara rasional pun begitu, ada hitungannya. Dan terbukti dari ketika Bank Indonesia misalnya melakukan lelang
lelang yang sifatnya itu DNDF, Domestic Non-Deliverable Forward. Jadi itu Bank Indonesia melelang untuk kejadian sebulan atau 3 bulan yang akan datang, menawarkan kurs 17.100 misalnya. Itu siapa yang mau beli? Nah nanti pada hari jatuh temponya itu hitung-hitungan, yang dibayar selisihnya saja. Jadi bisa Bank Indonesia yang bayar, bisa yang pegang itu misalnya bank ya. Nah, ketika Bank Indonesia naruh di bawah 17.000 beberapa waktu itu nggak ada yang beli, nggak ada yang masuk penawaran. Di atas 17.000, 17.100, 17.075 ada yang beli. Berarti kan ekspektasi pasar masih ke arah 17.000. Nah, jadi nggak bisa digeret ke nilai 16.000, apalagi 16.500, apalagi 16.000 sejauh ini ya. Nah, maka saya simpulkan, jadi posisi cadangan devisa 148,15 miliar per akhir Maret ini masih diklaim Bank Indonesia besar, kuat, menopang ketahanan eksternal perekonomian, cukup untuk ini itulah kira-kira. Namun faktanya memang harus diakui cadangan devisa itu era Jokowi itu telah melambat. Jadi bertumbuh tapi melambat, tapi dapat hadiah IMF 2021. Sementara di era SBY itu relatif bertambah. Karena memang jangan lupa di era SBY itu ada 2 hal yang besar terkait cadangan devisa. Boom batu bara, kemudian yang kedua kuantitatif easing Amerika, juga bahkan beberapa negara Eropa, sehingga banyak duit yang masuk ke Indonesia. Jadi kita harus fair juga yang analisisnya. Nah di era Prabowo tadi sudah saya katakan justru menurun, faktanya begitu. Tetapi penting juga diingat tambahan cadangan devisa di era Jokowi itu tidak ditopang oleh transaksi berjalan ekspor barang dan jasa, tetapi lebih karena transaksi finansial investasi maupun orang ngutangi kita. Oleh karenanya kalau sampai tingkat tertentu dan tidak tumbuh kembang hasilnya di Indonesia itu rawan untuk tidak masuk lagi. Era Prabowo justru arus modal ini defisit udah mulai keluar nih, ya keluar meskipun belum mendadak dan belum besar. Nah, itulah kenapa rupiah juga melemah, tapi nggak melemahnya sampai drastis. Nah dengan demikian ada risiko jika modal asing keluar maka bisa memicu krisis besar. Nah yang paling mudah keluar itu namanya investasi portofolio, investasi lainnya. Yang kedua-duanya ini saya belum sempat naruh angka. Itu kira-kira posisi di Indonesia saat ini kisaran 440 miliar dolar. Tentu nggak bisa pergi seketika ya. Kalau sampai pergi 50, apalagi 100 miliar ya itu akan terjadi capital outflow ya. Capital outflow beneran itu, sudden reversal, membalik. Karena biasanya masuk. Memang hanya bisa terjadi kalau ada goncangan eksternal. Karena itu kita apresiasi juga ketika Presiden Prabowo ke Amerika, ke Jepang, itu kan dalam konteks menjelaskan kami tidak pernah gagal bayar utang, investasi aja di tempat kami. Ketika kemudian ada peringatan dari MSCI terhadap pasar saham, peringatan Moody's dan Fitch terhadap pasar surat utang, itu otoritas memang kelihatan sibuk untuk merespon secara positif ya, terlepas beberapa pejabat kadang mau selengean ya, tapi saya lihat secara umum pemerintah sadar bahwa itu harus diperhatikan. Jadi mudah-mudahan ke depannya ini cadangan bisa bertambah, rupiah sekurang-kurangnya tidak melemah, dan yang lebih penting lagi perekonomian Indonesia tetap berdinamika yang sangat kuat sehingga bisa tumbuh, sehingga bisa ekspor yang cukup kuat, dan seterusnya. Nah, demikian ya, mudah-mudahan asesmen ini bermanfaat.